Selamat pagi, Ibu-ibu. Selamat pagi. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena Engkau Allah kami yang terlebih dahulu mengenal kami sejak dalam kekekalan. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami mengenal Engkau. Dan itu adalah satu hal yang sangat berharga dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tolonglah berikan kepada kami hati seorang murid yang mau terus dengan rendah hati belajar dan diajar. Dan juga tolong kami agar apa yang kami pelajari, kami juga boleh renungkan, kami boleh pikirkan. Kami juga boleh dengan kekuatan dari Tuhan melakukannya dalam keseharian kami. Supaya kami sungguh-sungguh berbahagia dalam hidup kami yang satu kali dan singkat ini, karena Allah mengenal kami dan kami mengenal Allah. Sertai dan pimpinlah OSG kami hari ini. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Kami mengingat ibu-ibu mungkin ada yang tidak bisa hadir karena satu dan dua hal, sertai dan pimpinlah mereka dalam aktivitasnya. Jikalau ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan memimpin kembali minggu depan dan hari-hari ke depan dalam pertemuan kami, mereka boleh juga hadir untuk belajar bersama-sama, dikuatkan oleh firman, dihiburkan oleh firman, dan diteguhkan oleh firman. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita bab 3. Jadi ibu-ibu kita akan selalu membahas, untuk saat ini sih standar ya, satu bab itu 2. Tapi kalau nanti kita temukan ada satu bab yang padat misalnya, tidak menutup kemungkinan kita membahas 3 kali misalnya. Jadi kita tidak materi oriented, tapi kita mau mencoba mengunyah ya setiap materi itu, memikirkannya, dan juga harapannya kita bertumbuh di dalamnya. Ya. Mengenal dan dikenal ya. Di halaman 30. Halaman 30, kalau ibu-ibu mau mengikuti dan membawa bukunya, sekarang kita masuk dalam halaman ke-30 ya. Di situ kita sudah masuk ke dalam topik atau tema kecilnya adalah mengenal Yesus ya. Analogi mengenal Allah. Di situ dituliskan oleh J.I. Packer, seperti anak mengenal bapaknya, seperti istri mengenal suaminya, seperti rakyat mengenal rajanya, seperti domba mengenal gembalanya. Jadi sekali lagi ada relasi. Ya, di sini ada relasi. Pengenalan anak terhadap bapaknya ada relasi yang sangat indah ya. Istri terhadap suami ada relasi, intimacy. Pengenalan rakyat terhadap rajanya dan pengenalan domba mengenal terhadap gembalanya. Nah, 4 analogi ini membawa kita kepada satu hal, yaitu menunjukkan hubungan memandang ke atas. Jadi kalau kita menggunakan istilah teologi ordo, ya, anak terhadap bapak, istri terhadap suami, ya, rakyat terhadap raja, domba terhadap gembalanya. Nah, dan kemudian ditambahkan J.I. Packer, menunjukkan hubungan memandang ke atas kepada orang yang dikenal bertanggung jawab atas kesejahteraan orang yang mengenalnya. Jadi yang di atas ini, kalau kita kembali lagi kepada istilah ordo tadi, di dalam kekristenan itu mengajarkan ordo ya, penciptaan Allah, manusia, alam. Ordo keluarga, Kristus, suami, istri, anak, atau Allah, orang tua, anak gitu ya. Nah, di sini kita melihat yang di atas ini bertanggung jawab atas yang dikenalnya yang di bawah. Dan ini adalah satu analogi yang sangat indah sekali. Ketika kita melihat seorang anak dengan bapaknya, kita melihat ada trust di sana ya, ada kepercayaan, ada kasih. Kasih dari bapak kepada anak, anak kepada bapaknya. Lalu kasih dari istri kepada suami. Tunduk dengan kasih. Ini penting ya, tunduk. Alkitab mengajarkan istri tunduklah kepada suamimu. Seperti jemaatnya tunduk kepada Kristus.
tunduk. Tunduk dengan kasih. Domba ya, terhadap gembalanya. Dan Kristus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal suaraku. Nah, jadi ada relasi yang sangat baik. Nah, mengenal Yesus dikatakan di sini, analogi ini merupakan bagian dari konsep Alkitab tentang mengenal Allah. Jadi analogi tadi adalah konsep Alkitab tentang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, yaitu orang yang kepadanya Allah menyediakan diri untuk dikenal. Menyediakan diri untuk dikenal, di sana ada unsur atau elemen dikasihi dan dipelihara oleh Allah. Kalau kita melihat lagi kembali ya, anak terhadap bapa. Apapun kebutuhan anak disediakan ya. Lalu istri terhadap suami. Suami adalah head, kepala, yang menyediakan, yang provide kebutuhan anak-anaknya di rumah, kebutuhan istrinya. Lalu raja terhadap rakyatnya. Raja akan menyediakan, raja yang baik akan menyediakan kebutuhan rakyatnya. Dan gembala terhadap domba. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan, gembala yang baik akan memimpin dombanya ke air yang tenang. Karena gembala itu mengenal sifat domba. Domba itu sangat takut terhadap air yang beriak, air yang bergelombang. Maka dia akan membawa domba itu ke air yang tenang. Juga dikatakan membawa ke rumput yang hijau. Dan selalu ada kedekatan antara gembala dengan domba. Karena si gembala itu sangat mengenal domba, bahkan dikatakan domba itu adalah binatang yang bodoh. Kalau dia pergi sendiri, dia tidak tahu pulang sendiri. Harus gembala yang pergi mencari dia dan membawa pulang. Nah, si domba ini digambarkan, yang di bawah ini ya, itu adalah penggambaran manusia yang lemah, kita yang lemah ya. Nah, jadi di sini kita lihat Allah itu mengasihi dan memelihara kita. Nampak di dalam 4 analogi itu, mengasihi dan memelihara. Jadi mengenal Allah hanya melalui satu cara. Ya, tadi kan mengenal Yesus seperti anak, bapa, suami, istri, raja dan rakyatnya, lalu domba dan gembalanya. Mengenal Allah hanya melalui satu cara, yaitu melalui Yesus Kristus yang menjadi manusia. Jadi analogi pengenalan terhadap Allah tadi kita sudah mengerti, tapi ternyata untuk mengenal Allah kita tidak bisa mengenal Allah karena sudah jatuh ke dalam dosa. Dan satu-satunya kesempatan bagi manusia untuk dapat mengenal Allah yang sejati, Allah pencipta itu adalah hanya melalui wahyu khusus. Wahyu khusus itu adalah Alkitab, yaitu firman yang tertulis dan firman yang menjadi daging, yaitu Kristus. Dari Alkitab kita belajar, tapi melalui Kristus kita langsung melihat. Ya, karena Kristus menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Dan kita sungguh bersyukur kita memahami hal ini dan kita juga bisa memberitahukan kepada anak-anak kita bahwa hanya agama Kristen yang mendapat kemungkinan satu-satunya dapat mengenal Allah yang sejati melalui peristiwa inkarnasi. Itu salah satu keunikan daripada agama Kristen. Sehingga anak-anak kita bisa mengerti. Pertama kita mengerti dulu, lalu kita memberitahukan kepada anak kita. Salah satu keunikan agama Kristen adalah diberikan kemungkinan mengenal Allah yang sejati melalui peristiwa inkarnasi. Allah bukan hanya memperkenalkan dirinya melalui Alkitab, di mana kita bisa membaca dan mempelajarinya, tapi Allah sendiri datang menjadi manusia yang dapat kita lihat dengan kasat mata. Menjadi sama seperti kita. Tidak menjadi asing dan menakutkan. Sama seperti kita. Prosesnya dikandung, lahir, bertumbuh, makan, minum, bekerja sebagai tukang kayu. Sama seperti kita. Tidak ada jarak sama sekali. Hanya saja dia memiliki 2 natur, kita 1 natur. Yesus memiliki natur Allah yang sejati, 100% Allah, dan juga memiliki natur manusia sejati, 100% manusia. Bukan 50% Allah, 50% manusia, bukan. Begitu percampuran. Tapi Allah sejati, manusia sejati. Allah 100%, manusia 100%. Itu ya. Nah, di dalam Yohanes 19 ayat 14 ayat 9 dan 6 dikatakan, "Tidakkah engkau mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku."
Jadi memang satu-satunya cara untuk dapat mengenal Allah adalah melalui Yesus Kristus. Dan sekali lagi, wahyu umum adalah untuk semua orang, tapi wahyu khusus adalah untuk orang khusus. Dan wahyu khusus ini, kita bisa mengenal Yesus Kristus, itu adalah anugerah. Melalui wahyu khusus ya. Wahyu khusus berarti kepada orang khusus. Kalau kita mau bicara lagi kepada umat pilihan. Begitu. Jadi umat pilihan. Allah memilih kita dalam kekekalan, lalu di dalam waktu dan cara Allah, kita dapat mengenal Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Menciptakan iman dalam diri kita, maka kita bisa percaya ya. Dan untuk saat ini kita melihat, nanti kita akan melihat perbedaan antara murid 12 murid dengan kita. Jadi sama-sama murid tapi ada perbedaannya ya. Kalau dulu murid langsung, nah sekarang kita bisa mengenal Yesus melalui Injil. Ya, utuh ya, bisa kita tahu tentang Yesus melalui Injil. Tapi sekali lagi untuk kita bisa mengenal Allah tidak bisa langsung karena Yesus adalah pengantara. Yang namanya pengantara berarti dapat menjangkau kedua belah pihak yang diperantarai. Dan kita bersyukur karena Yesus adalah Allah, dia menjadi pengantara kita dengan Allah, dia dapat menjangkau Allah dan dia bisa menjangkau manusia. Kalau manusia biasa menjadi pengantara, dia hanya bisa menjangkau manusia tapi tidak bisa menjangkau Allah. Dan ini luar biasa rancangan Allah ya, luar biasa. Begitu sempurna. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, langsung Allah memberikan janji kepada Adam dan Hawa. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular. Keturunan seular akan meremukkan tumit. Lalu Allah memanggil Abraham untuk menggenapi janji itu melalui Abraham dan keturunannya. Dan kemudian kita melihat Yesus yang dijanjikan itu 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia keturunan perempuan melalui Maria. Ya, sebelum Maria menikah, masih dalam status bertunangan. Malaikat datang dan Roh Kudus membawa turun. Roh Kudus menginspirasikan firman yang tertulis ini kepada para nabi dan rasul. Dan Roh Kudus juga yang membawa firman yang menjadi daging menaungi Maria. Jadi Roh Kudus ya, penting sekali. Roh Kudus membawa firman yang tertulis dengan menginspirasikan para nabi dan rasul. Roh Kudus juga membawa firman yang menjadi daging dengan menaungi Maria. Jadi kita bersyukur ya karena kita perlu memperjelas pikiran kita tentang arti mengenal Yesus Kristus. Karena hanya melalui Yesus kita bisa mengenal Allah. Dan kita sekarang harus memperjelas ya pikiran kita tentang arti mengenal Yesus Kristus. Ya. Di dalam Markus 3 ayat 13 dikatakan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah 12 orang ini adalah orang biasa. Dari Galilea, ya kan? Lalu ada pemungut cukai. Orang biasa. Dan mereka sebelumnya tidak mengenal Yesus juga. Tapi kemudian Yesus datang mencari mereka dan menjadikan mereka murid. Mulai dari situ dimulailah relasi pengenalan antara murid dan guru. Ya. Mereka mengenal orang yang telah memilih dan memanggil mereka sebagai sahabat, yaitu Mesias, Allah, anak Allah yang hidup. Jadi para murid yang dipanggil baik dari latar belakang nelayan, latar belakang pemungut cukai, mereka kemudian mengenal orang yang memilih mereka dan memanggil mereka menjadi sahabat, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Pribadi yang dilahirkan untuk menjadi raja, pembawa perkataan hidup yang kekal. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, para nabi adalah wakil Allah untuk berbicara, ya, menyampaikan nubuat tentang Kristus. Kristus sendiri langsung, firman yang dinubuatkan itu datang berkata-kata. Dan mereka mengenal. Selama ini mereka hanya mendengar apa kata nabi, para rasul ini ya, mereka mendengar apa kata nabi. Sekarang mereka melihat apa yang dikatakan itu secara kasat mata. Firman itu berkata-kata sendiri, yaitu Yesus ya. Jadi di sini sangat menarik sekali ya. Mereka dipilih dan dipanggil dan mereka mendapat kesempatan langsung tatap muka dengan Yesus. Nah sekarang kita akan melihat perbedaan antara hubungan Yesus dengan murid-muridnya dulu ya, yang 12 murid itu dengan kita sekarang. Yang pertama adalah dulu Yesus hadir secara fisik.
Mereka bisa melihat langsung, mendengarkan. Minggu lalu kita sudah belajar juga mendengarkan ajarannya, ya, melihat dia mengajar, dan juga menyaksikan karyanya, mujizatnya, sampai kepada kematian dan kebangkitan, bahkan naik ke surga. Mereka saksi mata. Tapi sekarang ini kehadirannya bersifat rohani, bukan jasmani, sehingga tidak terlihat oleh mata jasmani kita. Yesus sendiri mengatakan ya di dalam amanat agung, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku akan menyertaimu. Nah, kata menyertai itu menjadi janji penyertaan, sementara Yesus naik ke surga kan ya. Secara tubuh kebangkitan dia naik ke surga. Tapi dia juga berkata, aku menyertaimu melalui Roh Kudus. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita, orang yang sudah mengalami unity with Christ, persatuan dengan Kristus, sudah lahir baru, ada janji penyertaan. Aku menyertaimu melalui Roh Kudus. Jadi hanya orang yang sudah mengalami lahir baru ya, Roh Kudus masuk dalam hati kita, dan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Roh Kudus itulah yang terus memberikan penghiburan, kekuatan, peneguhan kepada kita. Di tengah-tengah perjalanan hidup kita mengiring atau mengikut Tuhan. Yang kedua adalah orang Kristen karena dibangun di atas kesaksian perjanjian baru. Jadi kita dibangun di atas kesaksian perjanjian baru ya. Sejak awal mengenai kebenaran tentang keilahian dan korban penebusan Yesus yang saat itu dipahami secara bertahap oleh para rasul selama bertahun-tahun. Jadi para rasul untuk memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka bertahap juga. Nah sekarang kita berjalan atau percaya ya, kepercayaan kita dibangun di atas kesaksian perjanjian baru. Yaitu Yesus sungguh-sungguh lahir, mati di atas kayu salib, bangkit, naik ke surga. Para murid 3,5 tahun mendampingi Yesus ya. Ketika mereka satu kali berjalan bersama di atas kapal itu karam ya, hampir karam. Yesus tidur, lalu mereka panik. Mereka timba itu air untuk ya usaha menyelamatkan diri dong ya. Dan kapal itu kan pakai layar begitu, bukan pakai mesin, pakai layar. Ombak sudah memukul kapal itu dan mungkin ya mereka sudah khawatir ini akan karam nih. Lalu mereka tadinya mau mencoba menyelesaikan sendiri. Mereka timba air, tapi badai semakin besar memukul kapal itu. Dan pada akhirnya mereka membangunkan Yesus. Yesus bangun, kita akan tenggelam. Lalu Yesus berdiri, tidak panik. Badai! Enggak ya? Enggak panik loh Yesus. Badai, waduh gitu. Enggak langsung pucat gitu ya, seperti murid-murid yang udah pucat ya. Tapi Yesus berdiri. Dia menunjukkan otoritasnya sebagai Allah atas alam. Langsung mengatakan, tenanglah. Badai itu tenang. Terkadang dalam hidup kita panik dengan permasalahan kita. Benar-benar panik. Hubungan kita dengan suami kita ada clash gitu ya. Kalau kita tidak meminta Tuhan menjaga hati kita, mungkin kita berpikir, ini akan berakhir nih kali ini. Akan berakhir. Kita memikirkan akan berakhir, bukannya ketika ada konflik dengan suami kita masuk ke kamar dan berdoa, Tuhan, ini konflik, aku takut. Tolonglah kami. Dan sering sekali kita sudah panik, tapi kemudian masalah yang membuat kita panik sudah selesai. Lalu kita baru sendiri, aduh, udah selesai. Karena kita yang duluan panik. Kita lupa ada Tuhan di atas. Yang mudah sekali, tenanglah, langsung. Tenang. Gak bertahap kayak itu. Seperti ombak yang berlari lalu selesai, enggak, langsung.
Minggu lalu saya sudah mengatakan sering sekali ketika permasalahan timbul dalam hidup kita. Kita melihat permasalahan itu terlalu besar sampai gak kelihatan Tuhan. Seharusnya ya permasalahan itu akan datang berganti-ganti dan memang Tuhan izinkan permasalahan itu datang silih berganti untuk mempertumbuhkan iman kita, mempererat pegangan kita kepada Tuhan. Seperti Ayub, kita bisa belajar. Dulu aku mendengar, sekarang aku melihat dengan mata. Jadi kita bertumbuh bersama-sama. Apa yang kita dengar, kita percayai dan aplikasikan. Mari kita ingat selalu, bukan panik, tapi ingat Tuhan. Membawa suami kepada Tuhan, membawa anak-anak kita, membawa kesulitan, atau ya banyaklah hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Bahkan pembantu pun bisa menjadi pergumulan kita. Pembantu yang sudah tua bisa menjadi nyonya besar di rumah kita. Dan kita takut menyentuhnya, nanti yuk minta resign. Tapi kita galau, yang nyonya yang mana? Saya atau dia? Apalagi kita masih mempunyai anak kecil gitu kan. Aduh, benar-benar ini pembantu seperti ya porselin ya, kita jaga jangan sampai melukai hatinya gitu, gila ya. Kita takut kehilangan dia. Jangan sampai dia tinggalkan saya gitu. Aneh memang hidup ini ya. Kita bukannya berdoa, Tuhan tolonglah saya. Kita bukannya takut ditinggalkan pembantu, tapi harusnya takut ditinggalkan Tuhan, kan begitu dong. Tapi kita lebih takut ditinggalkan pembantu daripada ditinggalkan Tuhan. Dan ini sering sekali terjadi di kita ya. Jadi para rasul juga bertahap, tentu ya, ini kita juga belajar proses, sekali lagi proses. Mengenal Tuhan itu juga proses. Hanya saja dalam proses ini, ya jangan lagi kita kembali lagi kepada hal-hal yang konyol tadi ya, takut kepada pembantu gitu ya, takut kehilangan pembantu. Jadi dia berlaku apapun, dia suka-suka gitu. Padahal itu rumah kita. Harusnya dia permisi, nyonya. Harus kayak begitu. Karena dia tahu kita butuh dia, maka dia sewenang-wenang begitu. Ya. Yang ketiga, cara Yesus berbicara kepada kita saat ini bukan dengan mengatakan kata-kata secara langsung seperti dulu kepada ke-12 murid. Ketika para murid berkata, ajarlah kami berdoa. Langsung Yesus berkata-kata, demikianlah kamu berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Langsung. Dan itu menjadi pola bagi kita sekarang ini. Ya. Jadi, Yesus bicara kepada kita ya, dengan menerapkan firman-Nya yang sudah tercatat dalam Injil, bersama dengan seluruh kesaksian Alkitab tentang dirinya dalam hati nurani kita. Jadi kita harus mengerti sekarang, Yesus tetap berbicara nggak? Berbicara, tapi melalui Alkitab. Tidak lagi seperti kepada para murid. Dulu langsung, sekarang kita harus mengerti, Allah tetap berbicara kepada kita, tapi melalui firman Tuhan yang tertulis. Jadi kalau kita mau mendengar Allah berbicara, tidak ada cara lain. Kita harus membaca Alkitab. Kalau kita mau mendengar Allah berbicara tiap hari, nggak ada cara lain. Kita harus membaca Alkitab setiap hari. Kecuali kita lebih memilih untuk lihat TikTok, untuk pantau Facebook teman. Udah di mana dia? Apa yang dilakukannya? Baju apa barunya? Baju barunya apa nih? Pantau terus, gitu ya. Yang adalah sia-sia. Gak ada manfaat sama sekali untuk pertumbuhan kita. Yang ada adalah memupuk iri hati. Ya kan? Dan itu bisa memilih. Itu bisa kita pilih. Mau klik TikTok, mau klik Facebook teman, atau never. Tidak usah begitu. Minggu lalu
Vikaris Adam ya di Karawaci itu memberikan 2 minggu lalu lah, memberikan satu contoh yang sangat menarik. 2 orang dia katakan, 2 orang yang penjudi itu, satu orang dikatakan, aku bisa judi online, aku bisa berjudi sepanjang hari. Dan ini yang terakhir, klik penjudi yang terakhir. Ini yang terakhir. Lalu yang satu lagi, karena judi online dia katakan, aku bisa judi sepanjang hari. Tapi sekarang tidak. Besok begitu lagi. Yang satu, aku bisa berjudi sepanjang hari. Tapi kali ini saja. Menjudi lagi dia. Yang satu, aku bisa judi sepanjang hari. Tapi tidak sekarang ini. Jadi itu pilihan. Mau ini yang terakhir, sama seperti kita-kita, diet, ya enggak? Diet ya. Ini terakhir, besok mulai saya. Besok lagi, besok ya ketemu ada makanan. Aduh, besok aja kita mulai diet. Kan begitu. Itu pilihan. Jadi orang yang judi online, ini saya terakhir judi online, gitu ya. Di Tangerang, by the way, di Tangerang ya, Banten. Itu hampir 1.000 lebih keluarga mau bercerai karena judi online. Hanya karena seorang mengatakan ini terakhir, mungkin ya, ini terakhir, tapi terus ini terakhir. Berbeda dengan orang yang mengatakan, aku bisa bebas judi online. Tapi tidak untuk saat ini. Akhirnya dia lepas. Dalam banyak hal ini bisa kita terangkan. Kita bisa bebas. Klik TikTok. Tapi kita bisa mengatakan, not now. Tidak sekarang. Mau lihat TikTok lagi, kita juga mengatakan, aku bisa membuka dan bebas. Tidak ada menghambat. But not now. Pada akhirnya, TikTok itu tidak menarik. Ya, jadi apapun yang kita nikmati, kita bisa katakan aku bebas bisa melakukannya, but not now. Tidak sekarang. Mengenal Yesus ya masih tetap merupakan hubungan pemuritan yang bersifat khusus dan pribadi seperti yang dialami para murid ketika ia hidup di bumi. Jadi masih tetap murid. Kita ini murid. Hanya bedanya para rasul itu mereka murid yang dipilih untuk diutus pergi. Kita juga murid diutus, tapi bukan 12 rasul. Beda ya, jadi kita murid sama-sama murid. Hanya saja kita murid adalah yang pertama kita percaya pada Yesus dan terus belajar. Lalu kita juga diutus ya, melanjutkan apa yang dikerjakan para rasul untuk pergi memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Jadi sama murid, artinya kita harus terus belajar dengan rendah hati, berdoa Tuhan tolong saya agar saya memiliki hati seorang murid kebenaran. Murid sejati. Murid sejati itu berarti teachable and humble. Teachable itu berarti bersedia belajar dan diajar. Humble berarti rendah hati. Ya. Tidak merasa enough, saya cukup. Saya tidak mau lagi belajar, saya sudah tahu itu. Nah, ini yang perlu kita mungkin doakan lebih banyak lagi ibu-ibu yang hadir setiap hari Rabu. Kita bisa memikirkan ya, mendoakan siapa teman-teman yang akan kita ajak untuk kita belajar bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Karena saya percaya ya, kita semua ibu-ibu membutuhkan kekuatan daripada Tuhan menjadi istri, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk menjadi ibu bagi anak-anak kita, membutuhkan kekuatan daripada Tuhan membersihkan rumah kita. Membersihkan rumah pun kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita bisa malas dan kita abaikan rumah kita menjadi seperti kapal pecah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan. Yesus yang berjalan sepanjang kisah Injil juga berjalan bersama dengan kita ya, orang Kristen sekarang. Dan mengenal dia berarti juga berjalan bersamanya saat ini seperti itu. Jadi berjalan. Lagu anak sekolah minggu jalan serta Yesus jalan sertanya setiap hari. Ya, berjalan. Nah, di dalam Yohanes 10, thank you Bu. Yohanes 10:27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, kata Yesus. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi kita pengikut. Yesus ketika memanggil murid-muridnya, dikatakan ikut aku. 2 hal, sangkal diri, ikut salib.
Jadi mengikut itu tidak hanya mengikut tidak menjadi follower. Tapi Yesus mengatakan, ikut aku, lalu dikatakan, pikul salib sangkal diri. Denial yourself. Sinkronkan keinginan-keinginanmu dan keinginanku, kata Tuhan. Jangan lagi berjalan mengikuti keinginanmu. Tidak lagi. Ketika mengikut aku, kata Yesus, ketika mengikut aku, sangkal diri, pikul salib. Kamu tidak lagi hidup melakukan keinginanmu, tapi keinginan Tuhan yang kita ikuti. Nah, ini penting sekali, ibu-ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita perlu bertanya, ini keinginan saya atau keinginan Tuhan? Sekali-sekali kita perlu bertanya itu. Ketika kita melakukan sesuatu, hobi misalnya. Tapi tidak salah loh hobi ya. Misalnya naik gunung, nggak salah ya. Goes, nggak salah. Asal jangan sampai kita mengabaikan ya suami anak kita, lalu kita naik gunung berhari-hari gitu ya. Ikut goes sampai ke luar negeri, anak udah teriak-teriak, minta didampingi buat PR misalnya gitu ya. Ada hobi itu oke. Itu adalah sesuatu menikmati. Menikmati Tuhan melalui hobi kan gitu dong. Iya kan? Sport, bisa nggak menikmati Tuhan dalam sport? Bisa dong. Sama seperti orang menikmati Tuhan dalam pendidikan. Jadi Tuhan itu bisa kita nikmati dalam segala aspek. Orang reform itu luas, nggak sempit. Ya, mengenal Yesus berarti diselamatkan oleh Yesus di sini, setelah ini, dari dosa, kesalahan, dan kematian. Mengenal Yesus, minggu lalu kita sudah belajar, unity with Christ. Kita harus memastikan kita sudah lahir baru. Lahir baru itu at the same time kita dibenarkan. At the same time kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. At the same time kita bertobat. Berbalik hidup lama menjadi hidup baru. Setelah hidup baru masuk dalam proses of sanctification. Kita butuh kekuatan daripada Tuhan dalam proses of sanctification. Benar-benar butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita nggak bisa menjalani proses of sanctification itu dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Kalau kita jalani pasti seperti yang tadi. Aku bisa main judi online sepanjang hari ini terakhir. Tetap main judi online lagi. Akan seperti itu. Akan lagi dan seterusnya sampai bangkrut. Tapi kalau kita sudah di dalam Kristus, kita akan mengatakan, aku bebas, aku bisa judi online sepanjang hari. But not now. Kita yang mengontrol. Dan juga disertai pengetahuan, karena Tuhan tidak menghendaki saya judi online. Kan gitu dong ya. Jadi tidak lagi hanya, but not now, bukan lagi. Kenapa tidak sekarang? Ya karena aku tahu. Tuhan tidak menghendaki. Sehingga alasannya bukan alasan yang cemen gitu ya. Nah, ini masalah pribadi kita lihat. Makna dari mengenal Allah berarti mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pengenalan Allah itu masalah pribadi ya. Mengenal Allah berarti mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar. Jadi mengenal Allah itu adalah mengenal Dia satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah diutus oleh Allah. Sekali lagi, Yesus datang ke dalam dunia, Dia memperkenalkan Allah kepada kita. Ketika Yesus naik ke surga, Allah Bapa, Allah Anak mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia, Allah Roh Kudus memperkenalkan Kristus dan karyanya kepada kita. Di dalam Allah Tritunggal tidak ada yang memperkenalkan dirinya sendiri. Yesus datang ke dalam dunia, Dia memperkenalkan Bapa. Roh Kudus datang ke dalam dunia, Dia memperkenalkan Kristus dan karyanya. Ini yang luar biasa ya. Jadi mengenal Allah berarti mengenalmu sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dari mana kita bisa mengenal Allah? Dari Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dari mana kita bisa mengenal Yesus? Karena 2000 tahun yang lalu Dia sudah datang, mati, naik ke surga. Melalui Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, jadi pengenalan Allah itu masalah pribadi. Di sini digarisbawahi yang pertama,
Mengenal Allah adalah urusan pribadi, sama seperti perkenalan antara manusia secara langsung. Jadi antar pribadi. Nanti ini ada kaitannya, pengenalan Kristus ini ada kaitannya dengan keselamatan. Nanti dalam kekekalan setelah konsumasi ya, keselamatan itu tidak begini. Keluarga Pak Antoni, Pak Rulian Sitorus, silahkan masuk. Nggak begitu loh ya. Lalu saya dengan anak-anak cucu masuk, nggak begitu. Tapi nanti dalam penghakiman itu sama seperti di ruang pengadilan. Sekalipun banyak yang salah di sana, tapi hakim itu akan membacakan satu demi satu apa yang menjadi hukumannya. Si A dinyatakan bersalah, dihukum. Si B dinyatakan benar. Begitu, satu-satu. Itu sebabnya kita perlu memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Suami kita perlu memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Anak-anak kita perlu memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Ini yang harus kita make sure. Kita pribadi mengenal Kristus. Ya, nanti kita akan melihat bukan kita nanti yang mengenal, tapi Allah yang terlebih dahulu mengenal kita. Yang kedua, mengenal Allah adalah masalah keterlibatan pribadi dalam pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, di dalam Mazmur 38 ayat 8 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata mengecap berarti merasakan, ada pengalaman. Orang yang suka masak tentu gampang mencerna ini, dikecap, gitu. Asin, manis, gitu ya. Ada pengalaman, bukan hanya bagaimana rasanya. Ada asamnya, ada manisnya, gitu. Yang mendengar itu cuma, gitu. Tapi yang merasakan itu, yang bisa ada manisnya, ada asamnya, seger, gitu. Pengalaman. Ya, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap berarti merasakan pengalaman terlibat secara pribadi dan emosional terhadap pergumulan yang lain. Jadi ada keterlibatan secara pribadi dalam pikiran kita, kehendak kita, dan perasaan kita dengan Tuhan. Dan ini membawa sukacita, bukan? Ini membawa sukacita, ya. Di dalam Kisah 11 ayat 23, ketika Barnabas datang ke Antioquia, dia katakan, dan melihat kasih karunia Allah, ia bersukacita. Melihat, langsung, bukan kata orang. Dan hasilnya apa? Dia bersukacita. Mazmur 119 ayat 139, si pemazmur sebaliknya berkata, air mataku berlinang seperti aliran sungai, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Pengalaman, air mataku mengalir. Kenapa? Emosinya terganggu melihat orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Jadi ketika melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Antioquia, Barnabas bersukacita. Si pemazmur ketika melihat ada orang tidak hidup berdasarkan Taurat Tuhan, dia menangis. Pendeta Sitentong pernah berkata, nanti ketika baris dalam penghakiman itu, ada para misionari yang mencucurkan begitu banyak air mata dalam pelayanan. Lalu mereka datang, lalu Yesus mengatakan, aku menghapus air matamu yang begitu banyak menderita bagimu. Wah, jadi semua penderitaan seumur hidup itu semua hilang gitu ya. Sesaat begitu dihapus oleh Yesus air mata itu. Lalu yang satu berkata, aku juga banyak nangis. Kenapa kamu banyak nangis? Aku jelek. Dan aku diajak-ajak temanku, langsung plok. Pintu sana. Kamu menangis bukan untuk kerajaanku, tapi menangis untuk diri sendiri. Nah, kita sering sekali banyak menangis juga untuk diri kita sendiri ya. Kita jarang menangisi pekerjaan Tuhan. Satu kali seorang hamba Tuhan muda, laki-laki, ditinggalkan oleh istrinya, meninggal istrinya. Anaknya 2, masih kecil-kecil. Satu kali setelah istrinya meninggal, dia sedih, tapi memuncak sampai satu malam, anaknya mengatakan, "Pa, bantu buat PR. Pa, besok bajuku yang mana?" Ada pembantu rumah itu. Anak yang satu mengatakan,
Katakan, Pak, kata guruku, agendaku belum ditandatangan. Papa nggak pernah baca. Tolong ditandatangan. Jadi anaknya apa, semua minta. Lalu dia pergi ke pojok. Dia tidak tahu di mana seragam anaknya. Dia tidak tahu menandatangani agenda sebelah mana. Dia tidak tahu bagaimana harus mengajari anaknya. Udah sampai di mana. Akhirnya dia nangis, Tuhan, ternyata selama ini istriku mengerjakan semuanya dan aku terima siap. Dan sekarang dia pergi. Aku terpuruk. Aku sendiri. Nangis, benar-benar nangis. Nangis kehilangan istrinya, nangis karena dia nggak bisa mendampingi anak-anaknya, nangis karena tidak ada yang membersihkan rumah, nangis. Begitu dia begitu nangis. Di dalam tangisan yang begitu dalam itu, seperti ada pengertian yang menggugah hatinya. Dikatakan, hei, kamu menangis sebegitu dalamnya, sebegitu berdukanya karena kehilangan istrimu. Pernahkah kamu menangis karena kematian Kristus? Langsung berhenti. Langsung dia minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak pernah menangis seberduka ini untuk kematian Kristus. Tapi aku menangis begitu berdukanya terhadap kematian istriku. Ampun Tuhan. Saya sendiri ketika mendengar podcast itu, 5 tahun saya berduka kehilangan papa saya. Pun saya malam itu bertobat. Benar-benar bertobat. Sama kalimatnya. Aku juga tidak pernah berduka sedalam kehilangan papa saya terhadap kematian Kristus. Sering sekali kita ibu-ibu. Juga mungkin kalau berduka begitu dalam karena kehilangan orang yang kita kasihi. Tapi kita tidak pernah mengalami duka yang dalam sedalam kita kehilangan orang yang kita kasihi dengan kematian Kristus. Kematian Kristus karena dosa kita. Jadi mungkin ada banyak hal yang lain yang kita lakukan. Kita tidak memikirkan tentang Tuhan. Kita tidak mikir tentang saya orang paling menderita. Saya orang paling sengsara dan seterusnya. Gitu ya. Yang ketiga, pengenalan akan Allah merupakan masalah kasih karunia. Ini adalah inisiatifnya mulai dari Allah ya. Kita tidak akan dapat berteman dengan Allah. Allah lah yang berteman dengan kita dan memampukan kita mengenal Dia dengan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita sahabat Allah, sering sekali dalam kekristenan itu menjadi ringan ya. Seolah-olah enteng sekali menjadi sahabat Kristus. Tanpa pengertian bahwa Allah lah yang rela menjadi sahabat kita. Yesuslah yang rela menjadi sahabat kita. Maka kita harus menghargai persahabatan itu. Dan tidak menjadi persahabatan yang equal seperti yang kita rasakan dengan bestie kita. Yesus itu Allah. Dia rela menjadi sahabat kita. Sahabat yang rela mendengar curhatan hati kita. Sahabat yang menghibur manakala kita berduka. Sahabat yang menguatkan manakala kita melemah. Sahabat yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Sahabat yang lebih dekat daripada suami kita. Karena suami kita juga sahabat kita ya. Tapi suami yang ada sahabat kita pun bisa mengkhianati kita. Tapi Yesus adalah sahabat yang sejati yang tidak akan pernah mengkhianati kita. Di dalam Galatia 4 ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah aku mengenal Allah, setelah sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, kata mengenal mengacu kepada inisiatif Allah dalam mengasihi, memilih, menebus, memanggil dan memelihara. Jadi kita dikenal Allah tidak membabi buta ya, tidak mendadak, tapi sejak dalam kekalan. Dikaitkan pada predestinasi. Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Allah sudah tahu, Allah sudah mengenal kita, ya. Dan Dia mengasihi kita, memilih kita, menebus kita, memanggil kita, memelihara. Ini semua berharga, ibu-ibu. Ini semua berharga. Dan kita tidak layak menerima ini. Segala inisiatif yang berasal dari Allah tidak layak kita terima. Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia menebus kita, Dia memanggil kita, dan Dia meneruskan karya itu memelihara kita. Semua tidak layak kita terima. Tapi Dia berikan.
Keluaran 33:17 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini bukan berarti mendapat kasih karunia dulu baru mengenal ya, tapi sekali lagi Allah sudah mengenal sebelumnya. Yeremia 1 ayat 9, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dalam kedaulatan Allah, Allah memimpin seluruh sejarah dunia. Dan di dalam Alkitab, iman Kristen tidak mengajarkan kata kebetulan. Tidak ada kebetulan. Karena Allah adalah Allah yang berdaulat, yang memimpin seluruh pergerakan sejarah. Kita akan masuk topik terakhir, dikenal Allah ya, halaman 37. Di situ dikatakan ya, saya di dalam dikenal ini atau dikenal Allah adalah saya diukur dalam tangannya. Ini Yeremia ya, sudah aku dibentuk dalam tangannya. Saya diukur dalam tangannya. Saya tidak pernah keluar dari pikirannya. Ini pengertian daripada dikenal oleh Allah. Saya diukur di dalam tangannya. Saya tidak pernah keluar dari pikirannya. Tidak sesaat pun matanya dan perhatiannya terlepas dari saya, dan karena itu pemeliharaannya tidak pernah terputus sesaat pun. Ada yang bisa alasan bagi kita untuk khawatir? Tidak ada ya. Tentu khawatir itu tidak berdosa kalau kita khawatir karena kita tidak maha tahu ya. Kita khawatir masa depan anak-anak kita, boleh dong. Tapi jangan kekhawatiran itu pada akhirnya kita mengalahkan ya kepercayaan kita kepada Tuhan. Justru dengan kita khawatir, kekhawatiran ini membawa kita berdoa menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu bagaimana masa depan anak-anakku. Aku bawa mereka, aku serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah, beri petunjuk. Jagai hati pikiran mereka. Lindungi mereka dari orang-orang jahat. Justru ya, jadi kita khawatir, tapi dengan kekhawatiran karena kita tidak maha tahu, kita membawa kekhawatiran kita kepada Allah yang maha tahu. Pengenalan ini merupakan pengetahuan yang sangat penting. Ya, pengetahuan yang sangat penting. Pengenalan Allah terhadap kita pengetahuan yang sangat penting. Kenapa? Ada penghiburan yang tidak terkatakan. Menghasilkan energi. Bukan melemahkan. Menyadari bahwa Allah terus menerus mengenal kita dalam kasih. Mengawasi kita demi kebaikan kita. Saya jalan dengan suami. Naik mobil gitu ya. Naik mobil. Lalu di depan ada sepeda motor, syuk, dia sepeda motor saksit gitu ya, saksit gitu ya. Lalu sepeda motor ini luput gitu dari mobil yang datang dari kanan. Langsung orang mengatakan, mah itu kebetulan atau dalam pengendalian Allah. Sekali. Oh iya. Saya bilang, sehelai rambut jatuh, Tuhan bilang, aku tahu. Dan kalau sampai jatuh, aku izinkan. Menunjukkan bahwa Allah itu detail. Waduh, kuliah katanya. Saya bilang, Papa yang buka pembicaraan, Papa yang mau menutup, nggak usah saya bicara. Saya bicara, dibilang kuliah teologi. Saya bilang tidak ada kata kebetulan. Dia meleset ya dari mobil yang dari kanan itu, dia meleset hitungan per second gitu ya. Tapi itu menguatkan kita bahwa ya ada Tuhan di atas yang mengatur gitu. Bayangkan ya, di dunia ini kan ada gravitasi kan? Ya enggak? Bayangkan kalau nggak ada gravitasi, kita semua melayang-layang di atasnya. Kepala ke bawah atau ke samping gitu kan? Tapi kita bisa berjalan. Ada keseimbangan. Hukum alam ini nggak terjadi begitu saja, Tuhan atur hukum alam. Dalam berapa derajat air membeku. Dalam berapa derajat air menguap. Iya kan? Semuanya itu ketetapan Allah, nggak ada satu kebetulan. Dan ini menjadi penghiburan bagi kita. Ada penghiburan yang tidak terkatakan, yang menghasilkan energi ya, bukan melemahkan. Karena apa? Menyadari Allah terus menerus mengenal kita dalam kasih, mengawasi kita demi kebaikan kita. Mengawasi.
Di dalam TikTok saya lihat ya, seperti hero dalam tanda kutip, bapak-bapak gitu ya, hero. Jadi mungkin itu kumpulan dari mana-mana gitu. Anak-anak baby main-main cup jatuh. Kaki bapaknya yang di mana? Gitu. Akhirnya anaknya tidak plak masuk kena ke tembok gitu ya. Lalu di konteks yang lain lagi, bapaknya lagi ngapain? Anaknya duduk di sofa. Hanya hitungan detik akan jatuh, lalu bapaknya jadi itu seperti wah, insting bapak begitu, hero begitu ya. Sekarang kita pikirkan ya, Allah mengawasi. Itu suami-suami itu dengan sop gitu ya, menyelamatkan anak-anak yang hampir kecelakaan itu. Itu mereka tidak mengawasi secara khusus. Tapi Allah mengawasi kita dan Allah Maha Kuasa. Suami-suami yang hero yang menyelamatkan anak-anak yang hampir kecelakaan itu, mereka tidak Maha Kuasa. Dan ada juga yang luput dari jangkauan mereka karena apa? Terbatas. Yang bisa mereka jangkau selamat, yang tidak terjangkau luput, nggak selamat, kan? Tapi Allah nggak mungkin luput. Nggak mungkin ya. Semua itu pasti akan terpantau oleh Allah. Pengenalan Allah terhadap kita penting, kenapa? Karena ada kelegaan luar biasa karena mengetahui kasih-Nya kepada kita sangat nyata. Bukan omon-omon. Kasih Allah itu kepada kita nyata, benar-benar nyata. Kalau kita bersaksi mungkin, ya 1 minggu kita tidak pulang bersaksi satu demi satu. Bagaimana besar kasih Allah itu kepada kita, nyata. Nyata. Jadi, dikenal Allah, ada kelegaan yang luar biasa. Dikenal Allah, ada alasan utama untuk merendahkan diri karena menyadari bahwa Ia melihat segala ketidakberesan dalam diri kita yang tidak mampu dilihat orang lain. Dan mungkin kita berkata puji Tuhan. Ya orang lain nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Dan ada dorongan yang besar untuk menyembah dan mengasihi Allah karena Ia menghendaki kita menjadi sahabatnya. Jadi mengenal Allah itu membawa sukacita luar biasa ya. Sukacita luar biasa. Ya, jadi Allah ingin menjadi sahabat kita dan Ia telah memberi anaknya untuk mati bagi kita agar kita menyadari rencananya itu. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sahabat Allah? Hanya melalui Yesus. Hanya melalui Yesus. Maka penginjilan itu penting sekali. Kalau kita sudah menjadi sahabat Yesus, mari kita pikirkan untuk membawa lebih banyak lagi orang menjadi sahabat Yesus melalui penginjilan. Karena itu ketetapan Allah. Iman timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Dan kita bersyukur ada dalam gerakan ini. Gerakan reform Injili. Bukan hanya gerakan reform yang back to the Bible, tapi juga yang giat mengabarkan Injil Tuhan. Ya. Fakta bahwa saya mengenal Allah, ya fakta yang mendasar dan lebih penting adalah bahwa Allah mengenal saya. Jadi kalau kita mengatakan saya mengenal Allah, yang mendasari kita mengenal Allah adalah karena Allah mengenal kita. Ini kita akan masuk ke dalam diskusi nanti ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih karena Engkau rela memperkenalkan diri-Mu kepada kami sehingga kami dapat mengenal Engkau, yang membawa sukacita kepada kami, yang membawa kepuasan kepada kami, yang membawa damai sejahtera kepada kami, bahkan memberikan pengharapan kepada kami di tengah-tengah dunia yang gelap dan kios ini. Kami sungguh berterima kasih karena Engkau rela memperkenalkan diri-Mu kepada kami. Dan Engkau juga terus memberikan kesempatan kepada kami bertumbuh dalam mengenal Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan untuk boleh terus giat belajar dalam pengenalan akan Engkau. Bukan hanya pengetahuan, tapi mau belajar mengenal Engkau. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah kami pelajari. Kami akan mendiskusikan nanti. Tuhan tolong supaya kami juga boleh berbagi bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga saudara kami boleh dikuatkan dan kami juga boleh mendapatkan kekuatan dari kehidupan saudara kami yang menyatakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur berterima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.